Halo adik-adik, apa kabar kalian? Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Adik-adik, materi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah distribusi variabel acak. Untuk memahami distribusi variabel acak, kakak sudah menyediakan dua buah contoh soal yang akan menuntun kita pada pemahaman. Adik-adik, mari kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah soal yang menyatakan sebuah keluarga mempunyai dua orang anak. Misalkan L menyatakan jenis kelamin laki-laki dan T menyatakan jenis kelamin perempuan. Jika X adalah variabel acak yang menyatakan anak berjenis kelamin laki-laki, jadi variabel acak X fokus kepada anak berjenis kelamin laki-laki. Buatlah tabel distribusi variabel acak X dan tabel distribusi peluangnya. Nah, adik-adik ingat bahwa pada soal kita dapat informasi bahwa ada dua orang anak, jadi ada anak pertama dan anak yang kedua. Kemudian jenis kelamin tentu ada dua, laki-laki dan perempuan. Maka langkah pertama kita harus menentukan dulu susunan jenis kelamin yang mungkin dari kedua anak tersebut. Jadi kalau kakak buat tabel seperti ini. Ini kakak buat tabel seperti ini ya adik-adik. Nah, ini untuk anak yang pertama ya, anak yang pertama. Ini untuk anak yang kedua. Nah, adik-adik ingat bahwa tadi dikatakan bahwa jenis kelamin anak ada dua, laki-laki dan perempuan ya, tidak ada jenis kelamin di luar itu. Nah, berarti untuk anak yang pertama kemungkinannya hanya ada dua, berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Oke, adik-adik bisa dipahami ya. Jadi anak yang pertama kemungkinannya hanya ada dua, berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke anak yang kedua adik-adik. Anak yang kedua dipengaruhi oleh anak yang pertama. Artinya begini, kita harus perhatikan dulu anak yang pertama. Nah, andaikan anak yang pertama adalah laki-laki, maka anak yang kedua ada dua kemungkinan, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya, dengan catatan itu apabila anak pertamanya laki-laki. Nah, apabila anak pertamanya perempuan, maka kita buat lagi kemungkinannya. Maka kemungkinan yang kedua adalah anak kedua laki-laki atau perempuan. Jadi setiap anak pertama tadi kemungkinan anak pertama laki-laki, maka anak keduanya kita buat lagi laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan maka kita buat lagi laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Artinya setiap kemungkinan pada anak pertama, maka anak kedua pun kita buat lagi masing-masing. Jadi anak kedua kita buat laki-laki perempuan untuk anak pertama laki-laki, laki-laki perempuan untuk anak pertama perempuan. Nah, inilah kemungkinan yang bisa kita peroleh dari sebuah keluarga mempunyai dua orang anak laki-laki. Maka kalau kita susun jenis kelamin anaknya, adik-adik bisa kita dapat yang pertama laki-laki dengan laki-laki, artinya anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, maka susunannya laki-laki dengan laki-laki. Kemudian laki-laki dengan perempuan, anak pertamanya laki-laki, anak keduanya perempuan. Atau anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki, maka kakak susun perempuan laki-laki, anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki. Atau kemungkinan yang terakhir adalah anak pertamanya perempuan, anak keduanya juga perempuan. Jadi adik-adik, kita punya 4 buah kemungkinan. Jadi hanya ini yang mungkin susunan dari susunan jenis kelamin dari kedua anak tersebut yang mungkin hanya ada 4, yaitu anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak kedua perempuan, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak pertama perempuan, dan anak kedua sama-sama perempuan. Nah, karena kita sudah menentukan susunan jenis kelamin yang mungkin dari kedua anak tersebut, maka kita akan selesaikan tabel
distribusi variabel acak dan distribusi peluangnya. Kita mulai dari tabel distribusi variabel acaknya adik-adik. Nah, tadi di soal dikatakan bahwa X menyatakan variabel acak anak berjenis kelamin laki-laki. Jadi si X fokus kepada anak laki-laki. Ya, maka si X kita mulai dengan begini adik-adik. Mulai dari 0 artinya tidak ada anak laki-laki. 1 anak laki-laki, 2 anak laki-laki. Paling terakhir 2 karena hanya ada 2 orang anaknya adik-adik. Jadi si X menyatakan variabel acak anak berjenis kelamin laki-laki. Jadi si X fokus kepada anak laki-laki. Dimulai dari 0 artinya tidak ada anak laki-laki. Kemudian 1 anak laki-laki, kemudian 2 anak laki-laki. Maka kita daftarkan. TS ini artinya titik sampelnya. Titik sampelnya kita cari pada ruang sampelnya tadi adik-adik. Nah, kita susun. Ya. Tidak ada anak laki-laki. Kita perhatikan di sini. Mana yang tidak ada anak laki-laki? Ini anak laki-lakinya 2, ini anak laki-lakinya 1, ini anak laki-lakinya 1. Ini tidak ada anak laki-laki. Ini perempuan semua. Ya, maka titik sampel apabila anak laki-lakinya tidak ada adalah anak pertama perempuan, anak kedua juga perempuan. Hanya ada 1 ya adik-adik, tidak ada lagi. Nah, maka kalau sudah kita bergerak ke yang kedua. 1 orang anak laki-laki. Kita lihat pada titik sampel yang laki-lakinya ada 1, ini laki-lakinya 2, ini laki-lakinya 1, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Maka boleh kita daftarkan anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Nah, masih ada tidak? Masih ada yang ini adik-adik. Anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki. Anak pertama perempuan, anak keduanya laki-laki. Jadi yang punya anak laki-laki ada 1, ada 2 kemungkinan. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, atau anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Jadi ada 2 kemungkinan ya adik-adik. Nah, yang terakhir 2 anak laki-laki. Jadi kedua anaknya laki-laki. Nah, kita perhatikan hanya ada ini ya adik-adik. Laki-laki, anak pertama laki-laki, anak laki-laki, anak keduanya laki-laki. Totalnya ada 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang disebut sebagai tabel distribusi variabel acak si X. Si X tadi adalah anak berjenis kelamin laki-laki. Nah, kalau sudah adik-adik, sekarang kita masuk ke tabel distribusi peluangnya. Tabel distribusi peluangnya dapat kita hitung seperti ini adik-adik. Nah, ini totalnya kan ada 4 ya. Maka ini semua per 4. Ini per 4. Ingat peluang itu seperti ini adik-adik. Ini namanya ruang sampel. Ruang sampel itu sebagai penyebutnya. Ya. Nah, per 4 semua. Nah, sekarang kita hitung mulai yang 0. Yang 0 artinya tidak ada anak laki-laki, ada berapa? Di sini ada 1. Maka ini 1 per 4. Jadi peluang 1 orang laki-laki dari 2 anak dalam satu keluarga itu peluangnya adalah 1 per 4. Ya. Nah, kemudian yang kedua, peluang 1 anak laki-lakinya. 1 anak laki-laki. Ingat, di sini isinya ada 2. Berarti ini 2 per 4. 2 per 4 kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 menjadi setengah. Jadi peluang mendapatkan 1 orang anak laki-laki dari 2 orang anak dalam satu keluarga, peluangnya adalah setengah. Kemudian yang terakhir, untuk 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki kita lihat isinya hanya ada 1 ya. Bukan laki-lakinya yang kita hitung ya adik-adik, tapi isi kotak ini hanya 1 susunan ya. Maka ini pun peluangnya adalah 1 per 4. Jadi adik-adik, untuk menentukan tabel distribusi variabel acaknya, langkah pertama adalah kita harus buat dulu susunan yang mungkin dari apa yang ditanyakan dalam soal. Kalau sudah, maka ruang sampelnya ini kita distribusikan ke masing-masing ini sesuai dengan titik sampel atau variabel acak yang diminta. Ya, kalau sudah, baru kita tentukan peluangnya, jumlah ruang sampelnya itu adalah penyebutnya. Ya, kemudian isi dari masing-masing kotak kita pindahkan ke bawah, maka inilah peluangnya. Ya adik-adik, supaya lebih paham, mari kita masuk ke contoh soal yang kedua.
Di sini adik-adik ada soal. Seorang siswa mengikuti ulangan harian sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 kali ulangan harian yang diikuti. Misalkan T menyatakan tuntas dan R menyatakan tidak tuntas atau remedial ya adik-adik. Nah, jika X adalah variabel acak yang menyatakan siswa tuntas. Jadi X fokus kepada anak tuntas pada ulangan hariannya. Buatlah tabel distribusi variabel acak X dan tabel distribusi peluangnya. Sama seperti pada contoh soal yang pertama tadi adik-adik, langkah pertama yang harus kita buat adalah susunan yang mungkin dari 3 kali ulangan harian. Karena 3 kali ulangan harian, maka kakak buat tabelnya ada 3 kotak adik-adik. 3 kotak, ini kotak yang pertama, kolom yang pertama ya, ini kolom yang kedua. Ini untuk ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga. Ingat, setiap ulangan harian hanya ada 2 kemungkinan, yaitu tuntas dan remedial adik-adik. Nah, kita mulai menyusunnya dari ulangan harian pertama. Ulangan harian pertama, maka hanya ada 2 kemungkinan, yaitu si anak tuntas atau dia remedial. Nah, ingat, untuk susunan yang kedua, ini kita bagi lagi, kita potong di sini. Maka masing-masing kotak kita bagi 2 lagi. Ini kita bagi 2, ya. Maka kemungkinannya sama lagi, tuntas, remedial, tuntas, remedial. Oke, adik-adik. Nah, sekarang untuk kotak yang terakhir, kita bagi lagi. Setiap kotak kita bagi 2 lagi. Ini kita bagi 2, kita bagi 2, kita bagi 2 lagi. Semua kita bagi 2. Jadi kalau masih ada lanjutannya, semua kotak dibagi 2 lagi. Ya adik-adik. Nah, kita isi yang ini tuntas, tuntas, remedial, tuntas, remedial, tuntas, remedial, tuntas, remedial. Maka inilah kemungkinan yang bisa kita dapat susunan dari ketiga ulangan harian tadi. Maka kalau kita daftarkan satu persatu, yang pertama tuntas, tuntas, tuntas. Yang ini ya adik-adik. Tuntas, tuntas, tuntas. Artinya ulangan pertama tuntas, kedua tuntas, ketiga juga tuntas. Kemudian tuntas, tuntas, remedial. Tuntas, tuntas, remedial. Ini ya adik-adik, tuntas, tuntas, remedial. Kemudian tuntas, remedial, tuntas, tuntas, remedial, tuntas. Kemudian tuntas, remedial, remedial, tuntas, remedial, remedial. Ya. Nah, kemudian yang ini adik-adik, remedial, tuntas, tuntas, remedial, tuntas, tuntas. Kemudian remedial, tuntas, remedial, remedial, tuntas, remedial. Boleh dicoret begini adik-adik ya. Ini sudah. Kemudian ini sudah. Sekarang ini remedial, remedial, tuntas, remedial, remedial, tuntas. Kemudian remedial, 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 remedial. Jadi artinya adik-adik kita punya 8 kemungkinan. Jadi kalau di sini kakak buat, kita punya kemungkinannya ada sebanyak 8 adik-adik. Nah, sekarang kalau sudah kita tentukan susunan yang mungkin, kita masuk ke tabel distribusi variabel acaknya. X tadi fokus kepada siswa yang tuntas. Maka kita buat sama seperti tadi, ya. Tidak ada yang tuntas, 1 kali tuntas, 2 kali tuntas, atau 3-tiganya tuntas, ya. Nah, kita perhatikan pada ruang sampel adik-adik yang tidak pernah tuntas. Nah, yang tidak pernah tuntas ini tuntas, ada tuntasnya, ada tuntasnya, ada tuntasnya, ada tuntasnya. Yang tidak pernah tuntas adalah ini. Jadi dia 3 kali ulangan remedial terus. Maka remedial, remedial, remedial. Hanya ada 1 ya adik-adik. Kemudian yang tuntasnya hanya sekali. Tuntasnya hanya sekali, kita periksa. Ini 3 kali tuntas, ini 2 kali tuntas, 2 kali tuntas. Nah ini tuntasnya hanya sekali, T-nya hanya ada 1. Berarti kakak tulis T, R, R. Kemudian ini 2 kali tuntas, ini sekali tuntas, R, T, R. Ini ya adik-adik. Kemudian RRT, RRT. Ada berapa adik-adik? Ada 3 ya, bagus.
Kemudian kita lihat yang tuntasnya ada 2 kali. Tuntasnya ada 2 kali. Yang sudah boleh kita coret supaya tidak mengganggu ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke yang tuntasnya 2 kali. Ini tuntasnya 3 kali, tidak bisa. Ini tuntasnya 2 kali, maka kakak tulis TTR. Kemudian ini sudah. Kemudian TRT, ini tuntasnya 2 kali. TRT. Kemudian RTT. RTT. Ada berapa isinya adik-adik? Ada 3, bagus. Kemudian yang terakhir adalah yang tuntasnya 3 kali. Ini kita coret yang sudah. Ya, yang tuntasnya 3 kali hanya ada 1, yaitu si TTT ya adik-adik. Nah, kalau sudah, ini adalah tabel distribusi variabel acaknya. Sekarang kita lanjutkan dengan yang terakhir, yaitu tabel distribusi peluangnya. Nah, kakak tanya, ada berapa tadi ruang sampelnya adik-adik? Iya, ada 8 ya, maka ini semua per 8. Ini per 8, per 8, per 8. Oke, baru kita hitung. Di sini ada berapa? Ada 1, maka peluang tidak pernah tuntas adalah 1/8. Yang ini ada isinya 3, maka peluang 1 kali tuntas adalah 3/8. Peluang 2 kali tuntas, ini juga isinya 3, berarti 3/8. Peluang tuntas 3-3-nya adalah, ini isinya 1/8. Nah, adik-adik, demikianlah cara menentukan tabel distribusi variabel acak dan tabel distribusi peluang dari variabel acaknya. Adik-adik, kakak berharap adik-adik tetap mempelajari cara menentukan distribusi variabel acak dan peluangnya ini lewat beberapa contoh soal yang bisa adik-adik dapatkan dari buku atau dari sumber lain. Adik-adik tetap berlatih di rumah, nantikan video kita selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.